Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvanti Dia Syarifah dari Teknik Informatika 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan salah satu contoh dari Petrinet di kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh Petrinet untuk pembuatan surat izin mengemudi atau SIM. Di sini saya memiliki 9 transisi dan juga 7 place, di mana dari Petrinet ini tidak ada source-nya atau token di bagian awalnya, tetapi ada transisi yang enabled, yaitu T1, sehingga T1 harus di-fire. T1 di sini mempresentasikan bahwa suatu kondisi pembuatan SIM dapat terjadi jika ada pemohon yang datang ke Samsat setempat untuk melakukan kegiatan pembuatan SIM. Transisi selalu enabled karena merupakan sumber atau source. Kemudian untuk P1 ini sendiri merupakan pernyataan atau mempresentasikan bahwa pemohon telah datang ke Samsat setempat dan siap dilayani oleh petugas. Kemudian jika proses dilanjutkan, maka transisi yang enabled selanjutnya adalah T2, di mana pemohon melakukan pendaftaran atau registrasi. Setelah transisi T2 di-fire, maka token yang dari P1 akan berpindah ke P2, di mana kondisi berkas pendaftaran oleh pemohon telah diterima oleh petugas. Pada saat kondisi P2 terisi token, maka transisi yang enabled adalah T3 dan juga T4. T3 sendiri pernyataan bahwa persyaratan dari berkas itu lengkap, dan T4 menyatakan bahwa persyaratan berkas tidak lengkap. Sehingga jika tidak lengkap, maka akan kembali lagi ke awal atau di P1, yaitu pemohon harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan berkas. Kemudian jika persyaratannya sudah lengkap, maka akan lanjut ke P3. Jika di T3-nya ini enabled, di-fire, selanjutnya token akan berpindah dari P2 menuju P3. P3 di sini menyatakan bahwa berkas telah terdaftar. Kemudian dengan adanya token di P3 ini, maka transisi yang enabled adalah T5. Artinya, pemohon dapat melaksanakan ujian teori dan ujian praktek. Jika T5 di-fire, maka token akan berpindah dari P3 menuju P4. Di sini dihadapkan pada dua pilihan, yaitu T6 dan juga T7. Untuk T6 ini, pemohon telah mengikuti tes ujian teori dan praktek dan dinyatakan lulus. Untuk T7, pemohon dinyatakan tidak lulus ujian teori dan juga praktek. Jika pemohon tidak lulus mengikuti ujian teori dan praktek, maka harus kembali lagi ke awal atau ke P1 untuk mengikuti alur dari awal kembali. Kemudian jika pemohon telah dinyatakan lulus mengikuti ujian teori dan praktek, maka akan berlanjut proses selanjutnya adalah memverifikasi data. Dan di P5 ini, pemohon akan menunggu identifikasi atau verifikasi data yang dilakukan oleh petugas. Dengan terisinya P5, menyebabkan T8 menjadi enabled. Di sini petugas akan memverifikasi data, kemudian akan berlanjut kembali dari P5 akan berlanjut ke P6, yang berarti verifikasi data telah selesai dan telah direkam. Kemudian transisi yang enabled adalah T9 yang menyatakan SIM sedang diproduksi, dan terakhir adalah P7 di mana SIM telah diterbitkan. Itu untuk penjelasan singkat dari saya, Petrinet yang saya buat. Masuk ke P1, kemudian akan ke P2 jika semua persyaratan lengkap, maka akan langsung mengikuti ujian. Jika lolos akan langsung
diverifikasi datanya, dan menunggu produksi SIM, dan SIM sudah diproduksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.